Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jose Radu Saputra dari Lokal 5 MPID. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat peta konsep manajemen kurikulum, dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen kurikulum. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari kurikulum dan manajemen kurikulum. Baiklah, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah dasar perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itulah pengertian dari kurikulum, dan sekarang saya akan melanjutkan ke pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematis, dan sistemik dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum. Baiklah, tadi saya sudah membaca tentang manajemen kurikulum dan kurikulum, tentang pengertian, dan saya sekarang akan membahas tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau dalam kurung standar nasional yang biasa kita sebut dengan SK, sehingga kurikulum integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Itu tadi tentang penjelasan ruang lingkup manajemen kurikulum. Dan sekarang saya akan membahas tentang prinsip dan fungsi. Baiklah, di sini saya akan membahas dari segi fungsi terlebih dahulu. Fungsi dari manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada mahasiswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan kependidikan, dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu sekarang saya akan membahas yang prinsip, yang setelah fungsi saya akan membahas prinsip dari manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus bersasaran demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan kurikulum manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir, yaitu mengerahkan visi, misi, dan tujuan
yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang konsep dasar manajemen kurikulum. Dan apabila saudara-saudara atau teman-teman sekalian kurang jelas, mohon dimaafkan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila saya salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.